AC Milan tampil gemilang dengan menundukkan Inter Milan 3-0 dalam laga leg kedua semifinal Coppa Italia 2024-2025 di Stadion Giuseppe Meazza, Kamis 24 April dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini mengantar Rossoneri ke partai final dengan agregat meyakinkan 4-1. Inter yang tertinggal 1-0 di leg pertama mencoba tampil menekan sejak awal. Namun, AC Milan tampil lebih efektif. Luka Jovic mencetak brace pada menit ke-36 dan 50, memanfaatkan kelengahan lini belakang Inter. Gol penutup disumbangkan Tijjani Reijnders di menit ke-85 lewat serangan balik cepat. Kekalahan ini menggagalkan ambisi Inter untuk mengejar treble musim ini. Pelatih Simone Inzaghi mengeluhkan kelelahan tim yang dinilainya mulai mengganggu performa. Sebaliknya, pelatih Milan, Sergio Conceição, memuji determinasi anak asuhnya dan meminta mereka tetap fokus menghadapi final. Real Madrid berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Getafe dalam lanjutan La Liga 2024-2025 yang digelar di Coliseum Alfonso Perez, Rabu 23 April. Gol tunggal Madrid dicetak oleh Arda Güler pada menit ke-21 melalui tendangan jarak jauh yang akurat. Pelatih Carlo Ancelotti menurunkan skuad rotasi untuk mengistirahatkan pemain inti menjelang final Copa del Rey melawan Barcelona. Meskipun demikian, Madrid mendominasi penguasaan bola dengan 63,5% dan mencatatkan 7 tembakan tepat sasaran. Getafe mencoba bangkit di babak kedua, namun penyelamatan apik dari Thibaut Courtois menjaga keunggulan Madrid. Kemenangan ini menjaga peluang Real Madrid dalam perburuan gelar La Liga, meskipun mereka masih tertinggal 4 poin dari Barcelona dengan 5 pertandingan tersisa. Dengan tambahan 3 poin, Madrid kini mengoleksi 72 poin dan tetap berada di posisi kedua klasemen sementara. Arsenal kembali kehilangan poin penting setelah ditahan imbang 2-2 oleh Crystal Palace di Emirates Stadium, Rabu 23 April. Hasil ini makin menjauhkan The Gunners dari perebutan gelar Premier League. Arsenal unggul cepat lewat sundulan Jakub Kiwior di menit ketiga, namun Eberechi Eze menyamakan kedudukan di menit ke-27. Leandro Trossard membawa tuan rumah kembali unggul jelang turun minum, tapi Jean-Philippe Mateta mencetak gol penyeimbang di menit ke-83 usai memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kini Arsenal tertinggal 12 poin dari Liverpool dengan 4 laga tersisa. Peluang juara pun semakin menipis. Selanjutnya, Arsenal akan menghadapi PSG di semifinal Liga Champions. Real Madrid dan Vinicius Junior telah mencapai kesepakatan verbal terkait kontrak baru, namun hingga kini belum ada tanggal pasti untuk penandatanganan resmi. Kedua pihak masih menunggu penyelesaian detail akhir sebelum kontrak disahkan. Menurut laporan Fabrizio Romano, durasi kontrak menjadi salah satu poin yang masih didiskusikan. Real Madrid mempertimbangkan 2 opsi, perpanjangan hingga tahun 2029 dengan opsi tambahan, atau langsung hingga 2030. Vinicius Junior, yang menjadi salah satu pemain kunci Los Blancos dalam beberapa musim terakhir, dipastikan tetap menjadi bagian penting dalam rencana jangka panjang klub. Jamie Vardy dikabarkan akan meninggalkan Leicester City setelah klub terdegradasi dari Premier League. Kontrak striker 38 tahun itu akan berakhir pada Juni, dan ia belum membuat keputusan soal masa depannya. Menurut laporan Vicajes, Arab Saudi menjadi opsi paling kuat. Klub-klub Timur Tengah telah menghubungi perwakilan Vardy dan menawarkan kontrak menggiurkan. Dengan Leicester yang mulai membangun ulang skuad, peran Vardy tak lagi sentral. Jika jadi pindah, Arab Saudi kemungkinan akan menjadi panggung terakhir bagi karir gemilang Vardy, sekaligus menutup era emasnya bersama The Foxes. Manchester United dikabarkan siap melepas Antony secara permanen di bursa transfer musim panas 2025, dengan bandrol sekitar 30 juta pound. Menurut jurnalis Jamie Jackson, harga ini mencerminkan investasi awal klub dan performa meningkat sang winger asal Brasil dalam beberapa bulan terakhir. Antony yang kini dipinjamkan ke Real Betis tampil impresif, 5 gol dan 4 assist dari 17 laga. Namun, Betis kemungkinan kesulitan menebusnya karena keterbatasan dana. Pelatih baru United, Ruben Amorim, disebut tak memasukkan Antony dalam rencana jangka panjang. Meski Betis ingin mempertahankannya, klub-klub lain mulai mengincar, menjadikan Antony salah satu nama yang patut disorot di bursa transfer musim panas nanti. Pemain terbaik Bundesliga 2023-24, Florian Wirtz, dikabarkan sudah tidak tertarik bergabung dengan Bayern Munich pada musim panas 2025. Hal ini bertentangan dengan rumor sebelumnya yang menyebutkan ia telah mencapai kesepakatan lisan dengan Bayern. Menurut laporan Bild,
Wirtz kini lebih tertarik bermain di bawah asuhan Pep Guardiola di Manchester City, sebagai pengganti Kevin De Bruyne yang akan hengkang. Selain itu, Real Madrid juga menjadi opsi, terlebih jika Xabi Alonso, pelatih Wirtz di Leverkusen, jadi melatih Madrid musim depan. Dengan performanya yang luar biasa, Wirtz diperkirakan hanya akan dilepas dengan harga tak kurang dari 150 juta euro. Borussia Dortmund dilaporkan tertarik merekrut Robin Koch dari Eintracht Frankfurt pada bursa transfer musim panas 2025. Menurut Sky Germany, Koch diproyeksikan sebagai pengganti Nico Schlotterbeck yang cedera parah. Koch, yang baru bergabung dengan Frankfurt dari Leeds United pada 2024, memiliki klausul pelepasan sebesar 18-20 juta euro, nilai yang dinilai terjangkau oleh Dortmund. Pembicaraan awal antara pihak Dortmund dan perwakilan Koch telah dimulai, namun belum menghasilkan kesepakatan. Musim ini, Koch tampil impresif dengan 39 penampilan, 2 gol, dan 2 assist. Selain sebagai bek tengah, ia juga bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan, membuatnya menjadi opsi fleksibel bagi pelatih Niko Kovac. Atletico Madrid dilaporkan tertarik merekrut bek kiri muda milik Benfica, Alvaro Carreras, untuk memperkuat lini pertahanan musim depan. Namun, mereka harus bersaing ketat dengan Barcelona, Real Madrid, dan Manchester City yang juga meminati pemain 22 tahun asal Spanyol tersebut. Carreras bersinar sejak bergabung secara permanen ke Benfica dari Manchester United. Ia telah mencatat lebih dari 50 penampilan dengan kontribusi 5 gol dan 6 assist. Performa impresif ini membuatnya jadi incaran banyak klub besar Eropa. Real Madrid menjadikannya target utama di posisi bek kiri, sementara Atletico ingin merekrutnya di tengah ketidakpastian masa depan Reinildo Mandava. Persaingan diprediksi akan ketat di bursa transfer musim panas mendatang. FC Como, klub Serie A yang dilatih Cesc Fabregas, dikabarkan tertarik merekrut gelandang Villarreal, Dani Parejo, pada bursa transfer musim panas 2025. Fabregas ingin memperkuat lini tengah timnya dengan pengalaman dan visi permainan sang veteran. Parejo masih jadi sosok penting di Villarreal, namun proyek ambisius Como dinilai bisa menggoda sang pemain untuk mencoba tantangan baru di Italia. Fabregas, yang satu generasi dengan Parejo, disebut melihatnya sebagai sosok ideal untuk menyeimbangkan skuad. Negosiasi masih berada di tahap awal, namun laporan menyebut proses berjalan positif. Jika terwujud, Parejo akan menjadi tambahan berkelas bagi Como yang ingin tampil kompetitif di Serie A musim depan. Arsenal mulai bergerak untuk merekrut Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon sebagai solusi lini serang musim depan. Direktur olahraga Andrea Berta dikabarkan sudah membuka pembicaraan dengan perwakilan sang penyerang asal Swedia. Gyökeres tampil tajam musim ini dan disebut siap hijrah ke London. Meski memiliki klausul rilis senilai 100 juta euro, Arsenal berharap bisa merekrutnya dengan harga sekitar 70 juta euro, memanfaatkan keinginan sang pemain untuk bergabung. Arteta melihat Gyökeres sebagai sosok ideal untuk mengisi peran penyerang tengah yang selama ini kurang dominan di skuad. Arsenal ingin menyelesaikan transfer sebelum pramusim dimulai, sambil bersaing dengan klub rival seperti Chelsea dan Manchester United yang juga tertarik. Valencia dilaporkan tertarik merekrut Vedat Muriqi dari Mallorca pada bursa transfer musim panas ini. Penyerang asal Kosovo itu terlibat ketegangan dengan manajemen Mallorca setelah gagal mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak. Muriqi meminta kenaikan gaji yang dianggap tidak realistis oleh klub. Valencia melihat situasi ini sebagai peluang untuk mendatangkan Muriqi, yang dinilai ideal untuk memperkuat lini serang mereka. Klub Mestalla berencana mengajukan tawaran sekitar 5 juta euro, meski Mallorca kemungkinan akan meminta sekitar 7 hingga 8 juta euro. Muriqi, yang kontraknya di Mallorca masih berlaku hingga 2027, diharapkan dapat mencari tantangan baru dan memperkuat serangan Valencia musim depan. Cesc Fabregas diperkirakan akan tetap melatih Como untuk musim depan. Meski mendapat ketertarikan dari sejumlah klub papan atas Italia dan bahkan telah bertemu langsung dengan petinggi RB Leipzig, Fabregas tetap berkomitmen untuk melanjutkan proyeknya bersama Como. Menurut laporan Fabrizio Romano, Fabregas sudah mulai merencanakan perekrutan pemain baru bersama manajemen klub untuk menghadapi musim panas mendatang. Keputusannya untuk bertahan menunjukkan keseriusannya membangun tim dan membawa Como ke level yang lebih tinggi. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, memberikan pujian setinggi-tingginya kepada Bernardo Silva atas kontribusinya sepanjang musim ini. Dalam konferensi pers terbarunya, Guardiola menyoroti dedikasi dan konsistensi Bernardo, terutama saat tim tengah mengalami masa sulit. Bernardo,
Apa yang dia lakukan untuk kami musim ini? Saya tidak lupa. Saya tidak lupa November, Desember, Januari, Februari, Maret ketika kami tidak memenangkan satupun pertandingan, dan dia selalu ada, ujar Guardiola. Menurut Pep, Bernardo menjalani peran yang sangat penting meski dalam kondisi sulit secara fisik dan mental. Dia berlari 30 km ke segala arah, bermain di berbagai posisi, dan selalu bekerja keras. Sampai akhirnya ada momen dia benar-benar kehabisan energi secara mental dan fisik. Meski begitu, Guardiola menegaskan bahwa Bernardo selalu tampil dengan kepribadian besar di laga-laga krusial. AS Roma, di bawah asuhan Claudio Ranieri, tak terkalahkan dalam 17 laga Serie A sejak Desember, menyamai rekor Luciano Spalletti pada 2016. Sejak 2025, mereka mengumpulkan 37 poin dari 15 laga. Kekalahan terakhir Roma terjadi pada 15 Desember melawan FC Como, yang kemudian mereka kalahkan 2-1 di Olimpico. Kemenangan terbaru mereka 1-0 atas Hellas Verona, berkat gol cepat Eldor Shomurodov. Ranieri kini meraih 12 kemenangan dan 5 hasil imbang. Ujian besar berikutnya adalah menghadapi Inter Milan, yang kemungkinan kelelahan setelah laga Coppa Italia kontra AC Milan.